Masa aku yang Nurabella saja aku tidak tahu kalau misalnya ada film itu. Kalau gitu jadi jangan marah ya guys, saya tipu saja tadi saya bukan asli Nurabella. Bagaimana masyarakat adat di Nurabelen itu mereka mempertahankan adat istiadat nenek moyang, yaitu adat minta. Boleh tahu? Eh, Pertama screeningnya, penayangan perdananya itu tuh di kegiatan Murah Murah Rame Rame tahun lalu tahun bulan lalu. Juni. Oh iya, saya juga ada ya. Halo sahabat-sahabat bujang, yang sejenis maupun tak sejenis, yang manis maupun yang tidak manis. Kembali lagi bersama kami di podcast Studio Bujang. Pastinya bersama saya sendiri, host terkece, termanis, dan termanjalita, Aldi Roga, salah satu laki-laki tertampan yang ada di Larantuka. Hai! Edisi pada siang hari ini, kita telah mengundang salah satu teman cerita yang sangat luar biasa, seorang perempuan yang berjiwa muda, yang memiliki seni dalam memproduser sebuah film dokumenter. Siapakah dia? Teman-teman Bujang Kepo, mari kita mengupas kisah hidupnya setajam silat. Inilah dia, Kakak Elsie. Selamat siang, Kakak. Halo, selamat siang Aldi. Luar biasa sekali, cantik banget pada siang hari ini Makasih. dari looknya. Terus mungkin dari lipstiknya ya, merah sekali seperti teriknya matahari di luar sana. Mungkin teman-teman bujang yang di luar sana, yang belum tahu Kakak Elsie ini dari mana, ataupun yang sudah tahu, mungkin nanti Kakak Elsie akan memperkenalkan diri terlebih dulu ya, cantik ya? Boleh Boleh, Aldi. mungkin saja langsung karena kita akan melihat sosok cantik dari seorang Kakak Elsin. Silakan. Oke, jadi nama saya Elsin Puka. Saya asalnya dari Hokeng, tapi sekarang bekerja dan menetap di Larantuka. Itu sih. Jadi Kakak Elsin ini berasal dari Hokeng, tetangganya saya. Saya di Durabelen, Kakak. Tapi mendaratnya tuh di Larantuka. Beda ceritanya ya. Jadi mungkin kita tetanggaan ya. Mungkin Oh, ya. oke, kita Kalau tetangga. teman-teman kalau mau tahu Kakak Elsin ini statusnya apa, mungkin kalau Kakak Elsin ini sudah menikah. Jadi teman-teman yang di rumah, Belum, oh belum ya? Jadi belum belum menikah menikah, tapi udah punya teman-teman. tunangan gitu ya. Iya, Oke. Mungkin Kakak Elsie ini benar tidak kalau misalnya Kakak Elsie ini adalah seorang produser film dokumenter. dokumenter. Iya, benar sekali Aldi, Oke, itu benar benar. ya. Boleh cerita sedikit Kakak kenapa bisa sampai jadi produser film dokumenter? Oke, terima kasih Aldi. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk bercerita bersama Ya, teman-teman di podcast Studio Bujang ini ya. Aldi ya. Senang sekali dan bangga sekali. Semoga apa yang sebentar saya ceritakan, saya sharing bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman muda lainnya. Oke, siap. Oke, jadi menjadi produser film dokumenter sebenarnya ini pengalaman perdana, pengalaman Perdana. pertama saya untuk proyek perdana. Proyek perdana. Jadi Iya, perdana pertama menjadi seorang produser produser, film ya. heeh. Iya, Oke. untuk proyek perdana ini. Jadi ini sebenarnya eh, melalui kenalan saya, teman saya, Mhm. kami sudah berelasi sudah belasan tahun, puluhan tahun semenjak beliau ini bekerja di Papua. Mhm. Jadi teman saya ini memang orangnya bergelut di bidang film dokumenter ini. Dan Mhm. semenjak dia di sana, dia sudah mulai memperkenalkan saya tentang film dokumenter. Saya pertama mencoba nonton film dokumenter, dia bilang, "Ini coba tonton film-film saya." Membosankan sebenarnya. Membosankan, iya ya. Saya tahu juga memang membosankan kalau film Heeh. dokumenter itu. Tapi mungkin Kakak Elsa ini ada basic tidak menjadi seorang produser film? Kalau dari basicnya tuh tidak ada sama sekali, Tidak Aldi. ada sama sekali ya. Iya, Jadi benar-benar apa awam sekali ya awam menjadi seorang sekali menjadi produser. produser, Oke. iya. Ya, terus Kak. Jadi sekitar bulan September, Agustus September kemarin tuh saya Mhm. hanya ditawari ini teman saya. Jadi sebelumnya saya menjadi pengisi suara atau voice over Voice di over. film-film dokumenter yang dia produksi sendiri gitu. Bisa sebut salah satu filmnya apa? Film Belis satu dan Belis 2. Beli satu dan Beli dua ya guys. Nanti itu sudah ada di YouTube. Iya, sudah ada di YouTube. Bisa dicari dan dinonton. Itu voice overnya itu Kakak Elsin sendiri ya. Iya. Terus dalam perjalanan akhirnya dia bilang, "Ini saya mau
mau ajukan proposal ini film mau ajukan proposal film saya. Jadi saya menawarkan untuk jadi produser, mau ke tidak? Tapi nanti apakah bersedia nanti kalau proposalnya lolos kita akan ke Jogja nih 1 minggu. Wow, ke Jogja. Iya, Apakah sebelum itu pernah ke Jogja? saya kan kuliah di Jogja di 3 tahun di Jogja. Jadi kembali lagi ke tempat kuliahnya dulu ya. Iya, jadi saya bilang, bersyukur sekali ini kesempatan untuk pulang lagi ke Jogja karena tidak semua orang bisa dapat kesempatan untuk kembali ke sana. Betul. Dan pastinya bertemu dengan teman-teman kuliah. Kemarin yang tidak sempat ketemu Aldi, Oh, hanya teman kerja di Bali sempat oke. ketemu orang Jogja dia. Akhirnya sudah saya bilang, oh boleh Kak. Tapi di situ belum ada bayangan bahwa nanti saya produser nih saya harus bagaimana, saya harus buat apa tuh belum ada bayangan Belum sama ada sekali. bayangan. Jadi saya tuh orangnya nekat saja. Jadi Modal nekat. modal nekat saja ya untuk jalan. Saya bilang, yang penting ke Jogja ini. Akhirnya sudah, dia bilang, tapi ini belum tentu kita lolos atau tidak, karena ini mungkin banyak proposal nih yang masuk. Akhirnya dalam perjalanan saya kerja seperti biasa, tiba-tiba dapat email, dia share emailnya bahwa, oh proposal kita lolos. Oh, keren banget. Jadi senang ya? senang. Kami ke Jogja akhir September kemarin tuh, pertengahan September apa Oktober itu. 2023 kemarin kami ke sana untuk mempresentasikan film kami. Jadi pas saya diajak tuh dia memang kami dua sering komunikasi, dia perkenal, oh nanti film kita tuh menceritakan tentang ini. Jadi tugasnya produser begini, tapi satu belajar sambil lalu saja. Akhirnya sampai ke sana dikasih kesempatan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan filmnya di depan para mentor toh. Jadi diperkenalkan filmnya di situ berusaha benar-benar terbuka. Oh, ternyata film kami itu bercerita tentang ini. Di situ baru nyangkut. Mencerita tentang jadi film itu tentang judulnya Sie, itu tuh cara orang mau nele itu panggil kambingnya. Jadi di film itu si subjeknya kami namanya Pak Nong itu kehilangan kambingnya, jadi dia berteriak mencari kambingnya. Jadi dia berpikir bahwa kambingnya itu tuh hilang, dicuri, ternyata tidak. Dan nanti di akhir film itu ada pesan sebenarnya. Ada pesan ya. Jadi film dokumenter itu nanti di akhirnya itu kan memberikan pesan kepada penonton, tapi bagaimana kita mengemas film itu sekreatifnya kita, supaya penonton itu bisa tertarik untuk menonton dan bisa dapat pesan yang mau kita sampaikan lewat film dokumenter itu. Sudah akhirnya ke sana, dan di situ juga awal saya mendengar istilah-istilah di film dokumenter apa. Terus mereka bilang ini nama kamera, merek kamera. Isa benar-benar tidak tahu. Ternyata di situ juga ketemu banyak teman sih. Teman dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, dari Jogja sendiri itu. Dan di sana setelah kami 10 kelompok itu dimentorin, kami juga kayak setiap hari itu ada kelasnya bagaimana menjadi seorang produser, bagaimana menjadi seorang sutradara, bagaimana membuat dokumenter yang baik. Terus kita sharing, cerita, nonton film. Jadi setelah itu dikasih kesempatan untuk kembali dan buat riset lanjutan untuk film itu. Jadi istilahnya tuh orang film itu belum selesai tuh yang kemarin ke sana tuh. Jadi harus pulang untuk buat riset lanjutan. Apabila kita menemukan momen baru dan filmnya bisa berkembang ya, itu menjadi film kita. Tapi mereka terus kontrol melalui Zoom, pertemuan Zoom. Rutinitas ya, kalau Zoom itu selalu ada pertemuan begitu untuk mengontrol teman-teman yang akan membuat film itu. Jadi kita dapat itu. Jadwal Zoom itu mereka tanya filmnya sudah berkembang sampai di mana, jadi bagaimana cerita filmnya, jadi kita jelaskan film kami mau cerita tentang ini, dan coba kamu cari tahu tentang ini. Jadi itu tuh dari mentor-mentor mereka tuh yang membantu kita untuk mengembangkan kita punya film. Jadi setelah itu bulan November kami balik lagi ke sana seminggu. November akhir 2023 kemarin. Iya. Balik lagi ke sana ke Jogja. 2 kali ya. 2 kali. Apakah maksudnya dari semua segi itu di cover oleh? Iya. Di cover sama jadi, itu. Bawa penyelenggaranya. Bawa apa istilahnya kalau lagi dia bawa badan diri ya guys ya. Jadi kesana pikul badan saja, kesana semuanya sudah di cover oleh teman-teman yang di Jogja. Penyelenggaranya di sana. Sampai di sana terus
kita lapor tuh perkembangan film sampai di mana, terus diperbaiki, ada trailernya dimentorin, jadi ada mentor secara pribadi, ada yang secara kelompok. Terus di akhir penentuannya itu ada namanya pitching, Aldi. Hmm. Pitching itu tuh Pitching itu orang seperti apa? mempresentasikan orang film supaya orang beli itu kan maksudnya. Oh, jadi presentasi Heeh. akhir film itu Heeh. ya? Supaya dari 10 ini sebenarnya orang berkompetisi untuk dipilih untuk mendapatkan dana. Jadi Oke, kan ada dana dari pemerintah itu. ha. Jadi di situ ternyata jurinya itu tuh ada juri dari Korea, aslinya itu. Jadi ketemu jiwa-jiwa Iya, dari Korea ya? dan kemarin tuh orang ada mentornya tuh, ada mentor satu tuh dari mana ya, Francisco itu. Pokoknya mentor satu juga dari Korea, pokoknya ada dua mentor dari luar negeri. Mentor tuh macam guru tuh kan mereka Oke, tuh. ha. Mereka tuh macam guru, jadi em, orang selama mentor komunikasi itu Hmm. pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau tidak bisa pakai bahasa Inggris ya pakai bahasa Indonesia, tapi ada yang translate Yang toh. terasa oke, Ah, ha. tapi di situ juga kita ada menemukan kesulitan sedikit mungkin karena komunikasi dan cara Hmm. mentornya. Hmm. Dan di situ yang saya rasa benar-benar bagaimana di push tuh kan dibuat apa? Bagaimana engkau berjuang supaya engkau film ini berhasil gitu supaya mereka mengerti, mereka paham dengan kau punya film. Hmm. Dan itu kami hampir menyerah. Itu juga mungkin menjadi satu tanggung jawab besar yang dimiliki Mm-mm. Kak Elsin ya. Jadi bagaimana Kak Elsin melihat satu mungkin secara pandangan orang dari luar melihat Kak Elsin ini kalau masalah itu biasa saja, itu bisa Mm-mm. diatur, tapi tidak lihat belakangnya seperti Iya, apa. yang kita sudah lalu itu seperti Seperti apa? apa itu tuh sangat berat guys. Jadi jangan Iya. pernah main-main ya guys ya. Sebenarnya orang membayangkan, ih film yang kita nonton tuh kan bilang, ih film dokumenter, orang bilang buang biaya dana besar, mereka bikin Betul, setengah mati jadinya seperti ini. Itu tidak segampang itu betul sebenarnya. sekali. Apalagi ini dananya dari pemerintah, jadi Mm-mm. mereka melihat keseriusan kita bagaimana kita bikin film itu. Tapi bersyukur sekali pada akhirnya di pitching itu terus diumumkan di festival film dokumenter itu Mm-mm. akhirnya dari 10 kelompok ada 4 kelompok terpilih itu salah satunya kelompok kami di urutan kedua. Urutan kedua, Ya, luar biasa dulu dong guys, keren banget. Jadi lolos film itu dan di urutan kedua, keren sekali. lolos seleksi dari 60 proposal ke 10 proposal dan menjadi 4 terbaik. Empat terbaik, jadi Yang didanai salah iya, satunya aduh keren. kami. Jadi mungkin dari perjuangan yang Kak Elsin buat nih membuahkan hasil yang seperti ini. Iya, Jadi lumayan ya Kak Elsin ya. Jadi iya. perjuangan Kak Elsin tidak gampang sekali. Tapi perjuangannya belum selesai sebenarnya, Aldi. Belum selesai. Karena film ini masih dalam perjalanan produksinya. Jadi belum rilis Belum filmnya. rilis. Filmnya nanti dirilis di bulan November nanti di Festival Film Dokumenter 2024 di Jogja. Nanti Ke balik sana Jogja lagi. lagi. Ya, tapi ini opsional. Boleh ke sana, boleh tidak, tergantung waktunya nanti. Kalau Iya diizinkan ke benar. sana ya ke sana, kalau tidak. Ya, Ya. tapi kalau saya secara pribadi saya akan ke sana kalau misalnya ini kan sambil jalan-jalan yang dibiayai oleh Iya. penyelenggaranya. Oke, luar biasa. Dan mungkin saya juga ingin bertanya Kakak Elsin, em, sudah berapa film yang sudah dihasilkan oleh Kakak Elsin? Kalau untuk saya sendiri, untuk film dokumenter itu baru satu, Aldi. Baru satu. Iya. Tapi luar biasa. Boleh spill judulnya film apa? Judulnya itu Tanah Urung-Wai itu. Boleh cerita sedikit, ceritanya sedikit aja itu tuh menceritakan tentang apa filmnya? Jadi saya punya film itu pertama tentang bagaimana masyarakat adat di Nurabelen itu mereka mempertahankan adat istiadat nenek moyang, yaitu adat minta hujan dengan bikin adat di Oke, kampung lama gitu. jadi Selain minta hujan juga pokoknya dalam adat itu minta kebaikan untuk kampung lah gitu. oke. Iya. Jadi itu juga mengangkat dari kisah adat yang dibawa Iya, Kakak di Elsin kampungnya Nurabelen. Iya, Dua asli. Belen ya? Iya, kampung Oh, asli. Kampung aslinya dari Nurabelen tapi sebesar kecil di Hoken. oh iya. Masa aku yang Dua Belen saja aku tidak tahu kalau misalnya ada film itu. Kalau gitu jadi jangan marah ya guys, saya tipu saja tadi saya bukan asli Dua Belen. Oke, jadi keren sekali filmnya itu mungkin sudah ada di YouTube. Sudah ada di YouTube, Aldi. Sudah ada di YouTube guys. Jadi kalau misalnya kepo filmnya seperti apa bisa tonton langsung di YouTube. Oke, Kakak Elsin, terus mungkin dari
cerita yang Kakak Elsin cerita tadi itu mungkin ada tantangan terbesar atau cibir-cibiran dari masyarakat terkait Kakak Elsin punya film, ada kayak contoh misalnya mereka bilang film seperti itu biasa aja dibikinnya juga gampang. Apakah ada tantangan terbesar atau cibiran-cibiran masyarakat terhadap Kakak Elsin? Kalau tantangan cibiran tentang filmnya tuh tidak ada, justru itu diapresiasi karena film itu menjadi arsip juga untuk Oke. generasi seterusnya mereka bisa tahu, oh ternyata adat di Nurabelen tuh seperti ini. Jadi dulu tuh siapa saja yang berperan dalam adat ini, dalam ritual ini tuh siapa saja yang berperan di sini gitu. Dan saya harap film itu menjadi arsip dan sebelum apa ya, belum nonton dan sharing dalam rencana Hah? saya mau nonton bareng dengan teman-teman di Nurabelen dan sharing bersama tentang film ini, bagaimana pendapat mereka tentang film itu, tapi waktunya itu belum Belum ada. ada. Tapi untuk sejauh ini belum ada tanggapan-tanggapan negatif terkait tentang film ini. Belum ada, Aldi. Belum ada yang saya dengar secara langsung Tapi tuh belum mungkin ada. film ini juga sudah diputar atau mungkin sudah ditayangkan di mana saja, Kakak? Pertama screeningnya, penayangan perdananya itu tuh di kegiatan Murah Rame Murah Rame tahun lalu tahun bulan lalu. Juni. Oh iya, saya juga ada ya. Iya. Itu yang tayang perdana ya. Penayangan Mungkin perdananya. saya juga sempat menyimak, tapi saya tidak begitu memperhatikan respon dari teman-teman Murah Rame ataupun teman-teman yang hadir pada saat itu. Mungkin apa dari Kakak Elsin bisa menceritakan respon apa saja yang pernah Kakak Elsin dapat dari tayangan film pertama ini? Jadi ada yang bertanya, kenapa sih mereka sampai buat adat minta hujan itu Hmm, kenapa? Terus apakah memang harus buat adat supaya hujan turun? Dan adat minta hujan itu sebenarnya istilah saja. Jadi adatnya itu sebenarnya untuk memohon kebaikan untuk kampung, satu kampung. Jadi oke. dijauhkan dari penyakit, untuk diberi rezeki yang baik, seperti itu Aldi. Kalau boleh tahu, eee, tiap maksudnya rutinitas adat ini nih di setiap tahun atau mungkin berapa tahun sekali untuk membuat, panggilan hujan untuk kebaikan kampung? Setiap tahun Aldi. Setiap tahun ya? Heeh. Di akhir Oktober, Di November, bulan tiga Oktober. puluh satu Oktober. Oke oke Heeh. oke, siap siap. Mungkin kita boleh minum dulu ya? Oke. Oke. Kita kan haus, jadi kita harus disuguhkan dengan es teh manis. Kalau misalnya ini sudah tidak jadi es teh lagi, mungkin jadi teh panas. Oke. Mungkin jadi setiap tahun membuat adat untuk memanggil hujan untuk kebaikan desa sendiri. Jadi itu juga di bulan Oktober atau November tadi ya kakak jelaskan tadi Tiga tuh. puluh satu November atau Oktober saya agak lupa-lupa. Yang paling sekitar Heeh, bulan itu. heeh. Oke baik. Terus mungkin saya juga mau bertanya soal apa motivasi apa dari kakak Elsin untuk kakak Elsin punya karya seni seperti film dokumenter ini. Motivasi terbesar yang kakak Elsin inginkan tuh apa? Jadi maksudnya untuk kedepannya, Kedepannya, benar ya. Untuk kedepannya tuh seperti apa? kedepannya tuh sebenarnya saya ingin belajar lagi tentang film dokumenter nih, Ta, karena untuk film dokumenter ini Mhm, yang kebanyakan yang saya tahu itu masih umumnya ya, itu mhm ada mhm. voice over, wawancara begitu, tapi sebenarnya ada kita bisa memasukkan sisi kreatif kita di dalam film dokumenter ini, bagaimana Mhm, kita mengemasnya. Nah, itu yang masih mau saya pelajari gitu mhm, dengan oke. teman saya ini. Heeh. Jadi harapannya mungkin selain jadi produser, saya bisa memproduksi, jadi sutradara untuk film saya Mhm. sendiri yang kedua, film yang kedua juga. Film kedua juga. Heeh, saya harapannya begitu. Harapannya juga akan membuat Heeh, film pribadi film heeh, kedua. film kedua. Keren sekali. Kalau mungkin juga, mungkin saya juga berharap buat kakak Elsin dan kakak Elsin teman-teman tuh, kalau bisa bagaimana membagi ilmu untuk menjadi seorang sutradara atau seorang produser ke teman-teman bujang atau teman-teman yang ada berada di luar, khususnya anak-anak muda yang sekarang ini kan kita lihat juga kreatif banget ya, Mhm. dari mereka juga menciptakan sebuah karya dari musik, film dan sebagainya itu juga mungkin ada ide juga ke depan kalau misalnya kakak Elsin untuk share atau membagi cerita ini atau membuat secara kelas kecil untuk mengajak teman-teman muda di luar untuk bisa kita belajar bersama. Jadi kalau itu sekarang kami sedang apa ya,
mengembangkan komunitas kecil kami di Maumere. Seiring dengan produksi film ini, kami mengumpulkan, jadi produksi film itu tidak hanya sutradara dan produser saja yang ada ya Aldi, tapi kita juga membutuhkan asisten produksi juga. Betul. Nah, jadi di asisten produksi ini kami melibatkan anak-anak yang baru tamat sekolah, baik SMA, anak-anak kuliah, gitu. Jadi kami libatkan mereka di bagian asisten produksi. Harapannya mereka bisa belajar, memperkenalkan mereka dengan film dokumenter, bagaimana membuat film dokumenter yang baik. Harapannya mereka tertarik dan kami sama-sama bertumbuh di dalam komunitas ini. Kami mungkin ke depannya kami akan nonton bersama, sharing bersama tentang film dokumenter. Yang lebih tahu banyak tuh saya punya teman sutradara ini. Gitu. Saya juga sedang belajar dengan dia. Jadi saya juga berharap ke depannya saya akan tahu lebih banyak sehingga ketika bikin film dokumenter itu orang menonton, oh film ini beda lah. Ini film ini beda dari film yang lain. Orang akan tertarik untuk menonton. Mereka juga bisa mencerna pesan dari film itu gitu. Mungkin apa sih kemudian kalau misalnya Kakak Elsin membuat suatu film, kadang-kadang masyarakat di luar sana tuh kadang-kadang melihat kalau misalnya filmnya seperti Kakak Elsin katakan tadi itu film dokumenter itu sangat membosankan. Dan kalau misalnya kita melihat sedikit saja sudah skip dan tidak menonton kan. Padahal film dokumenter itu ada pesan-pesannya tersendiri untuk disampaikan. Tapi teman-teman tidak mencerna itu. Mungkin buat anak-anak muda atau sahabat-sahabat bujang di luar sana mungkin bisa kita belajar sama-sama membuat film dokumenter yang tidak membosankan kalau misalnya ditonton nanti. Boleh Aldi ya, kita bisa belajar bersama. Terlebih ada produser di sini juga. Terima kasih banyak Kak Elsin sudah memberikan cerita yang menarik sekali untuk teman-teman bujang di luar sana. Mungkin ada pesan-pesan yang tersendiri ingin disampaikan Kak Elsin kepada teman-teman bujang maupun teman-teman yang ada di luar sana. Mungkin ada pesan-pesan singkat atau pesan-pesan yang memotivasi diri mereka. Termasuk saya Oke Aldi. Oke baik, jadi teman-teman kalau untuk belajar tuh dan bekerja kita hanya tidak melulu pada background pendidikan kita. Tapi kita juga bisa mengembangkan itu melalui relasi. Kita harus berani belajar hal-hal baru. Ketika kita mau membuka diri dan berani belajar hal-hal baru, menerima tantangan baru, maka kita akan melihat potensi diri kita. Sebenarnya, oh ternyata saya bisa untuk ini. Gitu. Kita akan melihat ternyata kita punya potensi di situ. Jadi untuk teman-teman, jangan takut, jangan menutup diri untuk belajar hal-hal baru. Betul. Dan pastinya kita juga harus keluar dari zona nyamannya. Agar kita juga bisa menerima hal-hal baru, yang mengembangkan kita diri. Betul, kita juga harus mengembangkan diri kita dan jangan pernah malu atau merasa diri kita tuh kurang percaya diri ya. Padahal kita anak-anak muda ini kreativitasnya terlalu luar biasa sekali. Betul sekali. Dan terima kasih Kak Elsin yang sudah memberi cerita yang sangat menarik sekali terkait bagaimana menjadi seorang produser memfilmkan film dokumenter. Itu luar biasa sekali. Mungkin teman-teman di luar yang sedang menonton podcast ini bisa belajar sama-sama dari Kakak Elsin maupun dari teman-teman yang Elsin di luar sana, bisa menjadi kreativitas yang luar biasa. Mungkin sekian pembicara kita dari tadi ya, kira-kira udah sekitar 5 jam ya. 5 jam. Udah 5 jam ya guys ya. Tapi rasa kita sangat asik ngobrol, jadi kita tidak pernah melihat waktu. Mungkin teman-teman bujang yang di luar sana bisa support kami dengan cara apa Kak Elsin? Dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Betul sekali. Dan saya Aldi Roga. Saya Elsin Puka. Hanya di podcast Studio Bujang.